Ya akhirnya kalau kita serius ya, akhirnya mau tidak mau kalian harus mengikuti Pak Reza ini. Akhirnya kalian akan mengakui Pak Reza ini bahwa Muhammad itu adalah memang Tuhan kalian. Oh, gitu loh. Saya mau belajar, saya mau tahu aja dari Pak Rezanya. Ya silakan. Bu Neni wajib nyalakan kamera ya Bu Neni. Silakan Bu Neni. Kita jaga supaya forum kita ini tidak ada orang hujat-hujatan. Karena kalau orang nggak nyalakan kamera dia ngomongnya ngelantur kemana-mana. Kata-kata kotor, hujat-hujatan. Makanya kita nyalakan kamera biar omongan kita tuh teratur. Bu Neni, saya nggak kelihatan ini Bu Neni, wajah Bu Neni. Saya mau tanya aja, kenapa dia menganggap Muhammad itu adalah Tuhan? Ya silakan Pak Reza. Sesuai dengan penjelasan yang tadi loh, Bu Neni. Iya, saya mau tahu aja. Iya silakan. Terima kasih. Assalamualaikum buat mbaknya. Jadi begini ya mbak ya. Saya ya pribadi paham saya ya. Nah, dan saya tidak pernah mempengaruhi orang lain. Cukup buat saya aja ya. Saya menuhankan Nabi Muhammad atas dasar ya. Dasar. Beliau adalah panutan saya, ikutan saya. Dan apa yang diperintahkan oleh beliau harus saya kerjakan. Apabila tidak saya kerjakan berarti tidak bertakwa saya kepada Nabi Muhammad dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini Mbak, setelah saya pelajari definisi daripada kata Tuhan ini, saya menuhankan Nabi Muhammad. Karena definisi daripada Tuhan ini masuk semua dia ke ranah Tuhan ini tadi. Jadi Nabi Muhammad itu adalah Tuhan bagi saya. Kenapa itu salah satunya ini ya? Sebelum saya mengenal Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi saya tidak akan pernah mengenal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pantas dong saya menuhankan Nabi Muhammad. Dan bagi saya Allah itu tidak ada Tuhan itu. Allah itu ya Allah, tak boleh diganti-ganti namanya. Namanya Esa, tak boleh diganti-ganti namanya. Tetap Allah dia. Allah. Jadi di sini Kak, makanya saya menuhankan Nabi Muhammad. Dan bukan berarti saya menuhankan Nabi Muhammad, saya menyembah kepada Nabi Muhammad. Bukan. Saya tetap menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu dia, Mbak. Terima kasih. Tuhan itu menurut Pak Reza itu apa ya? Tuh, kan udah saya katakan tadi, Mbak. Segala yang dia perintahkan, segala yang dia perbuat harus kita ikuti. Tak boleh kita menyangkal, harus kita ikuti. Berarti dia Tuhan kita. Nah, itu dia, Kak. Ya mungkin dia nggak sadar. Saya tambah sedikit. Sebentar, saya tambah sedikit. Gini, Neni. Menurut Al-Quran, orang yang mentaati hawa nafsu, mengikuti hawa nafsu, taat patuh kepada hawa nafsunya, melakukan apapun yang hawa nafsunya kehendaki, oleh Al-Quran disebut mereka menuhankan apa? Al-Quran itu apa dulu? Jangan kemana-mana. Sebentar, kalau kau nggak mau diskusi dengan ilmiah berbelit-belit, kau taruh ke bawah. Dengar, satu kali lagi dan tak akan saya ulang. Ketika orang-orang begitu patuh kepada hawa nafsunya, begitu taat kepada hawa nafsunya, melakukan apa saja yang hawa nafsunya inginkan supaya dilakukan. Menurut Al-Quran, mereka yang melakukan itu menjadikan hawa nafsu sebagai Tuhan atau tidak? Ya. Hah? Ya. Hawa nafsu. Sekarang, sebentar. Sini ini saya turunkan dulu. Ini karena mukanya pun nggak jelas. Kita turunkan dulu. Ya, jadi Rudi, Al-Quran sudah mengatakan yang demikian. Dihukumi secara demikian rupa orang yang berbuat seperti itu. Sekarang, dengan kriteria, dengan standar yang sama, Pak Rudi berbuat seperti itu nggak kepada Muhammad? Melakukan apapun kata Muhammad. Tuhan ya, mentuhankan. Iya, Anda melakukan apapun kata Muhammad. Tidak boleh membantah apapun kata Muhammad. Menjauhkan larangan Muhammad, mengikuti perintah Muhammad. Betul atau tidak? Samina wa atona. Ya, sami'na wa ta'na. Ketika Muhammad berkata sami'na wa ta'na, kami mendengar dan kami patuh. Itulah katamu kepada Muhammad. Berarti menurut kriteria yang sama, Muhammad kau jadikan Tuhan nggak di situ?
Kalau di room ini yang Tuhannya, yang hostnya Bang Reja, saya mentuhankan Bang Reja di sini. Iya, sekarang ke Muhammad. Berarti Anda mentuhankan Muhammad nggak begitu caranya? Ya iyalah Tuhan, Ya tapi bukan iya. bukan dalam gini. Artinya kau sudah mengakui kau Tuhan kan Muhammad, Iya, sudah. tapi- Akhirnya kau akui. Iya. Makanya nih, kalau logika bentar, saya nanya dipakai, dulu, saya akal nanya dipakai, mustahil kau tidak akui Muhammad itu Tuhanmu. Mustahil. Saya mengakui, Kalau saya otakmu dipakai, kalau nggak dipakai ya nggak ngaku-ngaku. Saya mengakui, Gimana? saya mengakui Tuhan di sini Bang Edi di room ini, karena saya bisa aja turun. Ya di room ini kan di room Iya, ini. di room Sekarang ini. sekarang begini, kalau dalam kajian lingkup agama dalam imanmu, kau lakukan nggak Muhammad itu seperti itu sehingga dia menjadi Tuhanmu? Oh iya. Iya, sudah Ada kau tapinya, akui, Pak? sudah Ada cukup, tapinya? sudah cukup. Apalagi apa tapinya? Nggak usah. Ada tapinya. Saya kan Nabi Muhammad itu lahir 1400 tahun yang lalu. Oke. Jadi saya nggak sembarangan. Ini kata Nabi Muhammad difilter lagi dong, difilter. Iya, intinya apapun kata Muhammad kau harus turuti, kau harus patuhi. Sehingga Muhammad kalau itu adalah memang Tuhanmu, benar betul? dari Muhammad. Kalau Betul? itu memang benar dari Nabi Muhammad, saya samina wa atona. Iya, artinya Muhammad harus kau perlakukan demikian, harus kau tuhankan, betul? Ya seperti saya menuhankan Bang Edi di sini. Iya, sudah selesai. Sudah selesai. Ya, silakan muslim-muslim lagi yang naik. Coba, yang ustadz-ustadz pun sudah, Ustadz Munte sudah mengakui bahwa Iya. Muhammad secara kaidah bahasa itu adalah Tuhan. Sudah diakui Ustadz Munte. Gimana sih? Iya, di room ini Tuhannya kamu kan? Silakan, listan. CR Muslim. Ya, alhamdulillah Muslim. Bang. Ya, silakan nyalakan kamera, Bang. Masa Bang nggak ada bajing Bang? Baik, kita turunkan dulu. Artinya Pak Rudi Yuda sudah mengakui ya. Pak Reza, Anda punya Iya, teman Tuhan. lagi nih Pak Tapi Reza. bukan Allah ya, bukan Allah, bukan Allah. Memang bukan Allah, memang bukan Allah. Siapa bilang Muhammad Allah? Siapa bilang Muhammad Allah? Siapa bilang Muhammad Allah? Ya Tuhan. Nah, nanti kalau Anda mau kaji lebih jauh, nanti saya punya pertanyaan balik. Apakah, ini bertanya ya saya, apakah Anda pernah bercuriga? Ini bertanya ini. Pernahkah Anda mencurigai bahwa Allah itu adalah Tuhan yang dikarang oleh Muhammad? Nah, itu nanti pertanyaan lain. Ya kan? Nah, seperti itu. Oke, kita naikkan lagi satu muslim ya. Jadi sudah diakui bahwa Muhammad itu Tuhan. Jangan lagi mutar-mutar kemana ke sana kemari. Meli, muslim. Halo Bang, saya Halo, cowok. iya. Oh ya, silakan Bang. Nyalakan kamera Bang. Muslim Bang. Gimana cara buka kamera ini? Sebentar. Oh ya, sebentar. Ya, saya Bang, undang itu. saya Bang. udah Saya naik, undang. udah buka kamera, tutup bentar boleh ya? Bang Rudi wajib on cam Bang Rudi. Biar ini. Ini Pak Reza Muslim, Bang Rudi, Pak Rudi Yuda Muslim. Dua-duanya sudah mengakui bahwa Muhammad itu adalah Tuhannya orang Islam. Iya Bang. Ini apa ini? Pemimpin. Ini lintas agama ya? Ya, ini diskusi lintas iman Bang. Saya Kristen Bang. Cuma saya ingatkan teman Kristen, teman ke Islam juga ya kan semuanya ya. Mumpung masih 1,7 nih ya kan. Jadi ketika ada yang mau naik itu bawa data. Jadi hostnya juga bawa data. Jadi kalau nggak percuma, kalau nggak bawa data juga sih nanti diololokin gitu. Oh, ada datanya Bang. Surat Al-Jathiyah ayat 23. Enggak, saya cuma ingatkan. Saya cuma tujuannya ingatkan aja. Oke, Gitu. jadi Bang Meli sebentar. Selamat- Bang Meli saya tanya dulu. Bang Meli Muslim kah? Saya Muslim, alhamdulillah. Oke, apakah Bang Saya Muslim juga sudah ingatkan Bang Meli kedua juga sudah agama mengakui? ini. Bukan, apakah Siapa? Bang Meli sudah mengakui juga bahwa Muhammad itu adalah Tuhan? Saya udah kepala 3 nih baru dengar saya kalau Muhammad ada yang kepala apa? Ada yang Silakan. itu. Silakan. Ini Pak Rudi sudah akui nih, Pak Rudi Muslim. Pak Reza sudah akui, Saya dia juga udah Muslim. kepala 3 hampir kepala 4 loh saya ini baru dengar saya kalau ada Muhammad dijadikan Tuhan di situ. Oke, baik. Ada Al-Quran di situ, Bang? Di mana saya enggak bawa Al-Quran ini saya di Tadi tempat ngomong kerja. suruh bawa data. Ini orang aneh ini. Saya kan untuk- Saya ingatkan saya yang bilang, mau datang suruh bawa saya data, cuma dia nggak bawa data. Ada Quran di situ, Cuma Bang? bilang saya Tujuan abang kesini suruh orang bawa data, abang nggak bawa data, gimana nih? Sangat-sangat miris ya teman-teman ya. Ya, Bang Rifki Hadi Pratama, Muslim Bang. Ya, Muslim. Muslim.
Rudi Yuda Muslim, dan dua-dua Muslim ini sudah mengakui Muhammad itu adalah Tuhannya. Tinggal Anda ini yang harus mengakui bahwa Muhammad itu adalah Tuhan Anda. Tuhan Ya. dari mana? Baik. Sudah jelas-jelas Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah. Nggak ada dalil-dalil apa lagi. Oke, Udah baik. final itu. Baik, baik. Bang, menurut Al-Quran, Bang, orang yang patuh, yang taat, yang mengikuti, yang dikendalikan sehingga apapun perintah hawa nafsunya diikuti, menurut Al-Quran siapa Tuhannya mereka, Bang? Nggak ada urusan apa ini. Yang Nggak, jelas itu yang ditanya apa tidak mau Kamu- dijawab. Ini berat ini. kamu non muslim, kamu nggak. Ini kamu berat non-muslim, ini, sulit. Kamu nggak berhak. Itu. Saya Ya, memang non muslim. itu. Saya memang non muslim. Kamu nggak. Memang, kamu betul. nggak bisa menentukan orang Saya kamu. memang non muslim, tapi Pak Reza dan Pak Yuda mereka dua-duanya muslim dan mereka Oh, urusan akui bahwa mereka. Muhammad itu Tuhan. Kalau urusan mereka. Kalau saya tetap. Kenapa Nabi kau tak akui Muhammad adalah itu utusan Tuhan? Allah. Karena kau nggak pakai akalmu. Kau nggak punya otak. Oke, sekarang Ada kita orang tes. kalau- Kita tes. Kalau ada Kau nggak otakmu punya nggak? otak, Kita kau. tes. Kita tes. yang mau kau Siapa tes? yang dituhankan orang-orang yang mengikuti hawa nafsunya, taat kepada hawa nafsunya sehingga apapun perintah hawa nafsunya itu diikuti? Siapa yang dituhankan mereka? Maksudnya bagaimana itu? Ini kan makanya ku bilang otakmu nggak ada. Saya ulangin. Nggak ada otak. Saya ulangin. Orang yang mengikuti hawa nafsunya, taat kepada hawa nafsunya, apapun perintah Edis, hawa nafsunya kau diikuti. mau Sebentar, menyamakan kau jangan iman saya dengan gelagapan. imanmu. Jangan gelagapan. menyamakan imanku sama imanmu. Jangan Kau menuhankan manusia, gelagapan. kalau Tidak nggak ada mau saya menuhankan menyamakan manusia. imanmu. Tidak ada. Saya tidak menyamakan imanmu dengan iman saya. Jauh. Langit Kau dan bumi. menyembah manusia, kau mau menyamakan kau dengan yang saya, nggak menuhankan bisa. manusia. Bahkan kau menuhankan mayat dalam kubur. Kau menuhankan mayat dalam kubur. Ayo, kita diskusi. Manusia. Baik, kita diskusi. Nabi Muhammad itu manusia Ini- biasa, nggak bisa. Kau harus patuhi nggak? Harus bisa kau itu. patuhi nggak dia? Enggak. Enggak Selama katanya, itu enggak katanya. kebaikan, ya itu harus dipatuhi. Enggak katanya. Tidak katanya. Aduh. Mana ini Pak Reza? Yang Apa benar-benar hukumnya orang dari yang berani Tuhan, berkata, ya. berani melawan Muhammad? Apa hukumnya Pak Reza? Orang yang durhaka kepada Muhammad, maka dia durhaka kepada Allah. Ingkar rasul itu, Iya, ingkar Rasul. Kau inilah yang disebut orang-orang yang durhaka kepada Rasul. Saya. Ini buat muslim-muslim semua yang di bawah, ya. Jangan dengarkan si Edis ini. Kok jangan Ini dengarkan, nggak mereka benar punya ini. telinga kok. Mereka punya benar. telinga. Ajaran Mereka kalian- punya mata mendengar, punya mata melihat, telinga mendengar. Kenapa mereka nggak mau mendengar? Sungguh ada kamu kecurigaan, termasuk Pak. orang-orang yang nekat. Jangan kau samakan imanmu sama imanku ya. Memang nggak sama. Siapa bilang sama? Kau menuhankan manusia, kalau saya enggak. Kau yang menuhankan mayat. Yeay, kau ditanya apa kau nggak berani jawab. Sungguh kamu termasuk orang-orang yang nekat. Lagi kamu termasuk orang-orang yang super nekat. Dan tiadalah kamu Silakan itu ente menuhankan melainkan manusia, kalau saya orang-orang yang nekat. Nabi Muhammad itu utusan Allah. Dengarkan. Bukan Sekarang Tuhan. dengarkan. Bukan Tuhan. Orang yang mentaati hawa nafsunya, mengikuti apapun kata hawa nafsunya, tidak bisa kecuali mentaati bisa kau hawa samakan nafsunya. di situ, nggak bisa kau samakan Mereka di situ. disebut mentuhankan hawa Muhammad nafsu itu nggak? tetap Nabi, nggak bisa kau samakan di situ, Edis. Dayamu. Kau mau nggak mau jawab, kau nggak mau saya mikir. mengarah ke menyembah Dah, tidur kau di bawah. Ya, gimana menurut Pak Reza dan Pak Yudi yang sudah mengakui bahwa Muhammad itu adalah Tuhan? Silakan. Ya, maksud Tuhan di sini adalah Tuhan gitu, bukan Allah sendiri. Ya utusan Allah. Cuma kan saya tadi bilang, di room ini kan Tuhannya siapa? Bang Edis. Tuhannya Bang Edis di room ini. Saya nggak bisa berbuat apa-apa. Di mute saya mute, turun saya turun, naik saya naik.
Ya, Tuhannya Bang Edis di sini gitu loh, yang di bawah itu jangan. Jadi tolong pakai akal gitu, bahwa Tuhan itu adalah Tuhan gitu. Saya sekarang balik bertanya ke Bang Edis, boleh nggak? Silakan. Berarti Yesus itu Tuhan ya? Ya. Iya, Tuhan, berarti Tuhan sama itu. utusan dari Bapa ya? Betul? Oke, sama Bang. Ya, sama. Mantap. Sama. Bapak itu juga Tuhan. Bapak itu juga Tuhan. Tuhan seluruh alam semesta. Ya, Muhammad. Nanti kalau saya tunjuk sama Bapak, alam semesta ini milik Muhammad, percaya nggak? Menurut hadis. Ya enggak lah. Deh, nanti kalau saya tunjukkan gimana? Ya, Nanti kalau saya bisa tunjukkan bantah, gimana, bisa Pak? saya bantah, bisa saya bantah. Nanti kalau saya tunjukkan bahwa alam semesta ini adalah milik Allah dan Rasulnya gimana? Enggak lah. Do. Ya, tunjukkan dulu. Saya nggak mau lari dari tema. Teman-teman Kristen yang mengerti hadis itu, silakan ajukan permintaan naik. Silakan tangkap layarnya biar kita tunjukkan. Halo, Pak Wong. Apa kabar, Pak Wong? Baik ya, selamat. Oke, apakah Pak Wong seorang Muslim? Betul, Apakah Muhammad itu adalah Tuhan? betul sekali. Lihat nih, bertambah-tambah tuh. Bertambah-tambah orang yang mengakui, Muslim yang mengakui bahwa Muhammad itu Tuhan. Betulkah Pak Wong, dalam iman Anda sebagai Islam harus mentuhankan Muhammad? Harus, karena dia yang nyata. Jelas. Apalagi yang kalian dustakan? Dan apakah lagi yang kalian dustakan? Nih, ya. Jadi jangan dibilang ya forum-forum akademi seperti saya ini, ketika kita mengkaji satu kata secara ilmiah, pendekatan akademis, pendekatan etimologi, ya, pendekatan terminologi arti sebuah kata, dapat akhirnya arti kata itu dan diakui bahwa Muhammad itu menurut teman-teman di sini adalah Tuhan. Ya. Gitu. Jadi kalau orang level-level si Juma, si Faruk, ya mending tidur aja lah, tidur. Kalau nggak ngerti kajian yang ilmiah, iya tidur. Coba silakan naik lagi ke sini yang Muslim yang lain. Ya, ini tiga Muslim sudah mengakui bahwa Muhammad itu Tuhan. Bang Edis, Ya Bang. saya izin turun dulu ya, ada perlu bentar ya Bang ya. Oke Bang Reza. Oke, salam toleransi sahabatku. Salam. Ya, jadi Pak Reza ya, salah satu Muslim, dia sudah membuktikan bahwa dia Muslim. Tadi ditunjukkan bahkan video dia sedang azan di sebuah masjid, ya, sudah diakui bahwa Muhammad itu adalah Tuhan, ya. Oke, kita naikkan lagi Muslim yang lain nih. Semakin banyak ini Muslim yang mengakui bahwa Muhammad itu adalah Tuhannya, semakin banyak. Kalau ada Muslim gara-gara diskusi dengan saya, akhirnya dia mengakui bahwa Muhammad itu Tuhan. Terus lapor polisi, silakan laporkan. Pak, lapor polisi Pak. Kenapa? Gara-gara ini Pak, banyak Muslim mengakui Muhammad Tuhan. Laporkan. Masa gara-gara diskusi sama saya akhirnya dia ngaku Muhammad itu Tuhan terus lapor polisi? Ada-ada aja kamu. Silakan. Umar bin Khattab, nyalakan kamera Bang. Ya. Silakan Umar bin Khattab, nyalakan kamera Bang. Halo? Halo. Ya, silakan nyalakan kamera, Bang. Halo. Ya, silakan nyalakan kamera, Bang. Saya undang ini, Bang. Udah saya undang. Sudah saya undang itu. Silakan dihidupkan. Mana? 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 Nyala ini. Udah, silakan. Apakah Anda ingin termasuk orang yang keempat hari ini untuk mengakui Muhammad adalah Tuhan? No. Oke, baik. Silakan. Saya Tidak. atau saya ya. Baik. Pak Umar. Menurut Al-Qur'an, orang yang patuh, taat, tunduk, mengikuti apapun perintah hawa nafsunya, menurut Al-Qur'an siapa Tuhannya orang itu? Iblis. Oke, iblis, ya. Anda patuh, taat, tunduk, melakukan apapun perintah Muhammad nggak?
Tidak. Tidak, berarti Anda boleh membantah Muhammad. Tidak. Loh, gimana? Berarti Muhammad boleh dibantah? Hah? Kalau ajarannya menyalahi ajaran Allah Subhanahu wa taala boleh dibantah. Boleh dibantah, berarti boleh membantah Muhammad ya? Apabila menyalahi Al-Qur'an dan hadis. Apabila menyalahi Al-Quran dan hadis boleh dibantah. Hadis Kita itu kan tes. perkataan Nabi. Kita tes. Al-Quran itu perkataan siapa? Allah. Mana dalilnya bahwa Al-Quran perkataan Allah? Anda mau belajar atau bertanya? Enggak, kamu bilang Al-Quran itu perkataan Allah. Saya tanya sama kamu, di Quran mana Al-Quran itu perkataan Allah? Semua isi Al-Quran itu perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang diturunkan ngomong? oleh Jibril melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iya, jadi perkataan siapa itu? Allah Subhanahu wa taala yang Jadi disampaikan Allah dan Muhammad melalui satu? Jibril. Enggak, yang ngomong Nabi itu siapa yang ngomong? Ah, perkataan Muhammad berarti kan? Jibril. 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 Jibril, Muhammad, Allah. Jadi perkataan siapa itu? Jangan-jangan kau penganut Tritunggal Allah, Muhammad dan Jibril ini. Seperti Abu Marlon. Abu Marlon mengakui bahwa Tritunggal dalam Islam itu adalah Allah, Jibril dan Muhammad. Loh, Jangan kok keburu ketawa? biara, santai, Gimana santai. sih kamu? Kamu kok ketawa? Santai. Ya, oke, jadi sekarang saya tanya, Al-Quran perkataan siapa? Allah. Perkataan Allah. Allah ngomong langsung. Allah menyampaikan wahyu melalui Jibril kepada Nabi Muhammad. Ah, jadi finalnya perkataan siapa? Jadi bahasanya gini biar enak, disampaikan oleh siapa, bukan perkataan, disampaikan. Iya, disampaikan oleh siapa berarti perkataan siapa gitu loh. Ya disampaikan oleh Rasul. Al-Quran Baik. itu perkataan Allah yang disampaikan. Baik, kita buka kepada Al-Fatihah Nabi ya. Jibril Baik, kepada Bang. Nabi Kita buka dari Muhammad. Al-Fatihah, Bang. Baik, Bang, kita buka dari Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya, sekarang pertanyaan saya kepada Anda. Ketika di situ dikatakan ihdinas siratal mustaqim, pertanyaan siapa itu, Bang? Perkataan siapa itu, Bang? Allah. Allah berkata, tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus. Iya, tunjukkan ya perkata Allah memerintahkan tunjukkan jalan yang Enggak ada, lurus. Bang, enggak ada di situ mengatakan perintah. Enggak boleh Anda tambah-tambahi. Sungguh Anda termasuk orang yang suka menambah-nambah. Itu doa, Bang. Itu doa, Bang. Doa. Iya, berarti perkataan siapa itu, Bang? Perkataan saya. Bang, waktu itu Pak Rudi belum lahir. Waktu itu saya belum lahir. Pak Wong belum lahir. Sudah ada Al-Fatihah itu dengan kata-kata Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Siapa yang ngomong dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih Maha Iya, yang Penyayang? menyampaikan pertama kali dengan lisan ya. Iya, Dengan siapa yang lisan. ngomong di situ? Nabi Muhammad. Dari mana Anda tahu bahwa itu Muhammad? Nggak ada di situ Muhammad. Iyalah kan dia itu kan Rasul. Rasul itu Bang, menyampaikan nggak sesuatu. ada di situ, Bang. Tulisan Muhammad nggak ada di situ, Bang. Al-Fatihah itu kau buka 1000 kali nggak ada di situ Muhammad. Iya. Nggak ada. Iya, Betul? betul. Kok bisa Anda fitnah bahwa itu omongan Muhammad? Sebentar. Ya, itu kan Kita dari mau bicara Rasul. akademis kan? Sebentar. Dari Rasul. Kita mau bicara akademis kan? Oke. Oke, akademis ilmiah. Pak Rudi. Dari mana Anda karang-karang bahwa Muhammad yang ngomong Pak itu? Rudi. Ya. Bentar ini edisi dulu, ini Tuhannya di sini edisi, Pak. Jadi Pak nggak bisa Rudi. langsung Bapak nanya ke saya. Gimana Bang Edi? Saya tanggapi dulu nggak? Oke, sebentar. Ini Umar bin Khattab ini sinyalnya delay dia. Oke, kita turunkan dulu. Coba. Pak Wong, selalu on cam Pak Wong ya. On cam ya. Coba
Pak Rudi Yuda. Pak Rudi. Ya, siap. Kalau kita buka Al-Fatihah, tertulis di situ Bismillahirrohmanirrohim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Ya. Penyayang. Ya, udah sampai. Ah. Ya, terus. Kenapa Anda fitnah bahwa yang ngomong itu adalah Muhammad? Iya, menurut keterangan. Di mana ada keterangan di dalam Al-Fatihah itu? Iya, di dalam Al-Fatihah itu Bang tidak ada keterangan. Terus kenapa Anda fitnah bahwa di situ ada keterangan? Nggak ada di situ keterangan. Di situ hanya tertulis dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Oke. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Iya. Itu dari mana Lalu itu? Anda fitnah bahwa itu perkataan Muhammad, itu jalan ceritanya gimana? Kenapa Anda fitnah bahwa itu omongan Muhammad? Yang pertama membawa Fatihah itu siapa, Bang? Yang Di pertama yang mana? Di hafal mana ada tertulis di situ bahwa yang pertama membawa Fatihah itu Muhammad? Betul, bukan. Saya nanya dulu ke Bang Edisi, ya Tuhanku, Tuhan Edisi. Saya bertanya bahwa Fatihah itu ada dikenal orang kapan itu? Bang, kita tidak mengatakan Al-Fatihah itu kapan dikenal orang. Yang saya tanyakan kepada Anda, kenapa Anda mengatakan bahwa Al-Fatihah itu ucapan Muhammad? Ya karena di Al-Quran yang lain juga bahwa banyak keterangan ini adalah wahyu. Bang, gini ya, Bang Rudi ya. Ada di keterangan. Oke, di Pak Rudi keterangan, Yuda, Pak Rudi Yuda. Saya membaca Al-Quran selama 13 tahun lamanya. Oke. Dari Al-Fatihah sampai Anas, balik lagi ke Al-Fatihah, Anas Ya, ke Al-Fatihah, Anas ke Al-Fatihah, Al-Fatihah ke Anas, bolak-balik. Oke. Kurang oke. lebih 100 kali saya khatam isi Al-Quran itu. Oke. Bahkan bagus. saya belum pernah ketemu ada orang Islam yang lebih ngerti Quran daripada saya. Belum pernah saya ketemu. Oke. Nah, sekarang menjadi pertanyaan saya begini. Di Quran mana ada Allah pernah berfirman kepada Muhammad? Kalau Allah pernah berfirman kepada Musa, di Quran ada, saya bisa tunjuk. Allah berfirman kepada Isa, pernah, bisa saya tunjuk. Ya, Allah berfirman kepada Adam, bisa saya tunjuk ayatnya. Coba tunjuk satu aja ayat Allah berfirman kepada Muhammad tanpa diedit, tanpa kau tambah-tambahi, tanpa kau pelintir-pelintir, tanpa kau tambah-tambahi. Coba, surat berapa ayat berapa? Letter luck ya. Ya, bahwa tertulis di situ Allah berfirman kepada Muhammad, di mana? Secara letter luck, Tanpa ya. ditambah-tambahi ya, tanpa ditambah-tambahi kata. Yuk. Saya tanya yang sudah 13 100 kali hatam, ada menemukan nggak? Nggak ketemu. Satu Ya pun udah. saya nggak ketemu ada Allah berfirman kepada Muhammad dalam Quran. Abang nanya ke saya karena pingin ngetes saya, ngada-ngada enggak. Enggak, karena Anda memfitnah Pak Rudi dengan perkataan bahwa Al-Quran itu, Al-Fatihah itu adalah perkataan Muhammad. Anda sungguh fitnah yang kejam. Nggak ada di Al-Fatihah itu bahkan kata Muhammad, nggak ada kata Nabi, nggak ada kata perintah, nggak ada. Di situ tahu-tahu Bismillahirrohmanirrohim. Tahu-tahu begitu. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim, Malik Yaumiddin, iya, dan seterusnya. Nggak ada di situ keterangan apa-apa. Tahu-tahu Boleh tertulis saya begitu. satu menit untuk ngomong, boleh? Silakan. Oke, terima kasih Tuhanku. Gini ya, saya belajar Al-Quran mula-mula dikenalkan oleh orang tua saya. Belajarlah Al-Quran. Nah, dari Al-Quran itu emang betul tidak ada menyebutkan bahwa langsung berfirman Allah kepada Nabi Muhammad. Tapi itu kan cerita, Bang, cerita yang diimani oleh saya bahwa lahir Al-Quran itu melalui wahyu ke Nabi Muhammad. Ya kalau di Al-Quran sendirinya saya pun belum menemukan langsung firman kepada Muhammad, tapi kan ada surat Muhammad, terus dari Al-Fat itu kan ada kata Muhammad. Siapa yang bikin di situ Pak Rudi bahwa itu namanya surat Muhammad? Siapa yang bikin itu? Apakah ada di situ dikatakan ini adalah surat Muhammad? Apakah ada? Ada surat Muhammad gitu kan? Iya, saya tahu ada surat Muhammad di situ. Tapi kan itu kan ditambahkan. Nggak ada di situ disebut ini surat Muhammad, nggak ada. Yang mengkasih judul itu adalah surat Muhammad kan orang lain. Betul atau tidak? Orang lain ya Nabi Muhammad sendiri itu yang menyusun Quran itu. Ah, ini lagi bohong lagi. Nggak, kalian itu bohong terus loh. Gini
Gini, Gini, di gini. dalam Quran mana ada tulisan bahwa Quran itu disusun oleh Muhammad? Coba. Nggak ada di Quran, nggak ada. Nggak ada. Terus Nggak ada. kenapa kau bilang Quran disusun Muhammad? Menurut sejarah, menurut sejarah. Menurut sejarah, menurut Al-Quran? Iya. Nggak ada. Nggak ada. Ketika kita buka Al-Quran dari A sampai Z, Anda tidak akan pernah ketemu siapa penulis Quran. Betul, betul. Nggak pernah ketemu. Saya 13 tahun loh saya baca Quran itu. Lebih Ya, dari tidak 100 kali saya menerangkan. baca sampai habis itu. Tapi Nggak kan- ada di situ penulis Quran adalah si ini. Nggak ada, Nggak, nggak ada. Nggak usah, betul. jangan diadakan. Betul, betul. Tapi Nggak dari ada. sejarah, dari sejarah. Dari sejarah, oke. Iya. Sejarah itu pun simpang siur, Pak. Oke, betul. Simpang siur. Iya. Menurut si ini disusun Tapi oleh kalau- Utsman kalau bin saya Affan. mengimani- Tapi kan tidak disalahkan sama Tuhan edisi di sini, Tuhan edisi di sini bahwa saya mengimani Quran. Baik, tapi yang jadi masalah begini, kenapa Nggak ada Pak masalah, Rudi, gini, Pak Rudi dan kawan-kawan menambah-nambahi atau merubah-rubah isi Al-Quran itu Oh, bahaya dengan itu. mengatakan, contoh, tadi saya tanya, Al-Fatihah itu perkataan siapa? Pak Reza bilang itu perkataan Muhammad. Adakah di dalam Quran dikatakan Pak Reza Al-Fatihah itu perkataan Muhammad? Tidak ada. Tidak ada. Kalau kita teliti secara ilmiah, nampak Al-Fatihah itu seperti satu doa, betul? Betul. Doa. Nah, seperti syair, betul atau tidak? Oh, sebentar ada kecelakaan Bang di atas ini tukang sehat jatuh. Bentar, Bang. Oke. Maaf, Pak. Oke. Silakan. Ya, kita naikkan lagi ya. Adnan Kimnan. Langsung dua-dua saja lah, dua-dua muslim. Coba ya, dua-dua muslim ya. Dua-dua muslim. Silakan Adnan Kinan muslim. Muslim, Bang, Adnan, Muslim. ya silakan nyalakan kamera. Syarif Ubaidillah silakan nyalakan kamera. Pak Rudi nanti bisa masuk kembali ya Pak Rudi ya. Pak Rudi nanti bisa masuk kembali. Coba diurusin dulu yang kecelakaan itu, dibereskan dulu. Ya silakan Pak Syarif Ubaidillah silakan nyalakan kamera. Syarif Ubaidillah. Ya, Bang. Ya silakan. Siapa ini Pak Ilyas. Silakan nyalakan kamera Pak Ilyas. Ya betul ya. Tadi sambung yang tadi ya, bahwa Al-Fatihah itu sesungguhnya di situ tidak ada tertulis kata Muhammad, tidak ada tertulis di situ kata Nabi, tidak ada di situ kata perintah, tidak ada di situ. Di situ hanya sebuah yang kalau kita teliti secara ilmiah nampak seperti sebuah doa, betul? Jadi begini Bang Edis, Silakan. saya bisa bicara bentar. Silakan. Saya bicara ya. Jadi di surat Al-Hijr ayat 9 dijelaskan di situ inna nahnu nazzalna dzikra. Sesungguhnya kami telah menurunkan apa itu Al-Qur'an. Di Al-Qur'an ini itu bisa disebutkan kitabullah ataupun kitab peringatan. Bisa disebutkan juga Al-Furqan, pembeda antara yang hak dan yang batil. Jadi Al-Quran ini kita peringatan, pedoman bagi umat Islam. Bukan, yang saya tanya begini Pak Syarif. Di dalam surat Al-Fatihah itu, adakah di situ dikatakan bahwa itu adalah perkataan Muhammad? Jadi begini, di situ Sebentar, kan Ustaz Syarif, dengarkan, jangan begini, gini. Adakah di dalam Al-Fatihah itu dikatakan bahwa itu perkataan Muhammad? jadi kan itu perkataan Allah. Jadi Allah berkata, tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus. Jadi perkataan Allah dibawa oleh malaikat Jibril. Di mana di situ? Aduh, sebentar. Di mana di situ ada perkataan Allah di bawah malaikat Jibril? Aduh, ditambah-tambahin terus ini. Aduh, di mana di situ? Bahkan nggak ada di situ Jibril. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirobbilalamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka dan seterusnya. Nggak ada di situ Jibril loh. Mana di situ Jibril? Jadi jawaban tentang Al-Quran ini ada di surat Al-Hijr ayat 9 ini bahwa Enggak, di dalam Al-Fatihah itu Bang. Mana di situ Jibril Bang? Ustaz Syarif, mana di situ Jibrilnya mana? jadi kan Jibril ini tugasnya menyampaikan wahyu. Setiap Enggak, di dalam Al-Fatihah itu di mana di situ ada Jibril?
Ya emang nggak ada. Nggak ada. Terus kenapa difitnah bahwa itu ada Jibril di situ? Enggak. Jadi kan gini, konsep pengwahyuan Al-Quran ini istilahnya kan melalui Jibril. Di mana? Di mana ayatnya? Di mana ayatnya? Najal nadikro. Sesungguhnya Di situ pun juga nggak ada Jibril juga. Inna nahnu, sesungguhnya kami di situ siapa? kami di sini maksudnya antara Allah dan Jibril. Jadi Di mana di situ kami? Kapan kami? Dengar, coba buka Al-Quran dari Al-Fatihah sampai Anas bahwa kami adalah Allah dan Jibril. Mana? Jadi Allah yang memberi pesan. Waduh, Anda ini yang mengada-ngada saja, Ustadz. Ya. Di dalam Al-Quran tidak pernah ada ayat yang mengatakan bahwa kami adalah Jibril, Allah dan Muhammad. Gak ada. Tapi gini, kalau menurut hadis-hadis bisa saja nanti Pak Ustadz Syarif mengatakan bahwa kami itu adalah Umar dan Muhammad. Gak ada Umar Muhammad. Oke, sekarang saya tanya, betulkah idenya Umar jadi Al-Quran? Enggak. Oke, baik. Saya tampilkan hadis. Kalau saya ngomong nggak ngomong kosong. Lihat nih. Kelihatan? Sebentar, saya balik dulu kamera saya. Biar kelihatan, biar nggak ketutup. Saya balik dulu ya. Nih. Di sini dikatakan dari Umar dia berkata. Ustaz Syarif perhatikan. Dari Umar dia berkata. Umar bin Khattab pernah berkata, sesungguhnya pendapatku pernah disetujui oleh Allah dalam 3 hal, yaitu tentang makom Ibrahim, tentang peristiwa hijab, dan tentang tawanan perang Badar. Hadis riwayat Muslim nomor 4412. Nah, saya mau jelaskan ini. Jadi Asbabul Nuzul surat Al-Baqarah ayat 125-26 tentang dijadikannya makom Ibrahim sebagai tempat sholat. Pada waktu itu Umar berkata kepada Muhammad, wahai Rasulullah, bagaimana kalau kita jadikan makom Ibrahim ini sebagai tempat sholat? Lalu turunlah ayat, maka jadikanlah makom Ibrahim itu sebagai tempat sholat. Makanya dibilang Umar, pendapatku disetujui oleh Allah. Pertanyaan saya sama Ustaz Syarif, tolong berpikir ilmiah. Saya nggak mau debat teologi, saya nggak mau debat dogma. Debat pakai akal teologis, pakai akal, bukan debat teologis. Berarti pendapat Umar disetujui nggak oleh Allah? Ya itu kan sesuai kejadian pada waktu itu, Bang Edi. Ya, disetujui nggak pendapat Umar? Disetujui. Berarti jadi ayat Quran nggak pendapatnya Umar? Ya karena sesuai keadaan pada waktu itu. Iya, berarti ayat Quran disetujui Allah nggak? Ayat apa di idenya Umar? Ya makanya itu kan saya tadi sebutkan di awal bahwa Al-Quran ini kan kitab peringatan. Bukan, sebentar. Tadi kan kita bahas tentang sosok kami. Siapa kami ini sebenarnya? Kami menurunkan Quran. Tadi menurut Anda kami itu adalah Allah dan Jibril. Nah, sekarang bagaimana kalau misalnya kami itu adalah Umar dan Muhammad? Ya nggak mungkin juga lah. Oke, kalau begitu sekarang begini. Umar punya pendapat supaya dijadikanlah makom Ibrahim itu sebagai tempat sholat, betul? Lalu turunlah ayat, jadikanlah makom Ibrahim sebagai tempat sholat. Siapa yang duluan punya ide untuk menjadikan makom Ibrahim sebagai tempat sholat? Ya karena kan itu tempat suci. Sebentar, saya ulangi satu kali lagi Ustaz Syarif. Siapa yang pertama-tama punya ide untuk menjadikan makom Ibrahim sebagai tempat sholat? Ya sesuai hadis yang diterangkan itu. Siapa? Ya itu kan pendapat Umar kan? Lalu pendapat Umar itu jadi Al-Quran, betul? Disetujui oleh Rasulullah. Disetujui oleh Allah. Berarti siapa yang menyetujui siapa? Siapa yang menyetujui siapa? Meninggal. Siapa yang menyetujui siapa? Ayo. Siapa yang menyetujui siapa? Ayo. Ya Allah di situ kan? Allah. Ya, siapa yang menyetujui siapa?
Siapa yang setuju kepada siapa? Allah yang setuju kepada Umar atau Umar yang setuju kepada Allah? Ya karena Allah itu maha tahu akan kejadian pada Enggak, waktu yang saya itu. tanya bukan itu. Siapa yang setuju kepada siapa? Umar setuju kepada Allah atau Allah setuju kepada Umar? Allah setuju pada Umar. Allah setuju kepada Umar. Berarti Umar ambil bagian nggak dalam membuat Al-Quran? Ya enggak lah. Dulu gimana sih? Oke, idenya siapa ini? Idenya siapa? Idenya siapa menjadikan Maqam Ibrahim sebagai tempat sholat? Ya karena kan itu tempat suci, Sebentar, Bang. Ustaz Syarif. Idenya siapa menjadikan Maqam Ibrahim sebagai tempat sholat? Idenya Makanya begini Ustaz Syarif. Yang saya bilang begini Ustaz Syarif. Jadi sosok kami itu di dalam Quran itu, kalau Anda katakan bahwa sosok kami itu adalah Jibril, Allah dan Muhammad, menurut saya itu asumsi liar. Asumsi liar. Bagaimana kalau sosok kami itu ternyata adalah Umar dan Muhammad? Oh, nggak mungkin, Bang, nggak mungkin. Loh, Karena kan- buktinya Umar memberi saran kepada Muhammad, jadikanlah makom Ibrahim ini sebagai tempat sholat. Lalu turunlah ayat dan jadikanlah makom Ibrahim sebagai tempat sholat. Berarti siapa yang bikin Quran itu? Kalau bukan Umar dan Muhammad? Jadi begini ya. Jangan jadi begini. Kalau bukan Allah dan Umar dan Muhammad, Umar kan ngomong, wahai Rasul, bagaimana kalau kita jadikan makom Ibrahim ini sebagai tempat sholat? Lalu turun ayat, jadikanlah makom Ibrahim sebagai tempat sholat. Berarti idenya siapa itu bikin ayat itu? Jadi turun ayat itu sesuai kejadian pada waktu itu, Bang. Waduh, berat. Aduh. Oke, apa kita kasih kesempatan kepada yang lain dulu, Ustaz Syarif? Oke. Kita kasih kesempatan dulu Ustaz Syarif ya. Mohon maaf Ustaz Syarif, agak-agak keras kita di sini sampai haus kita teman-teman. Aduh. Oke, kita turunkan dulu Ustaz Syarif. Ini berat sekali memang bahasan ini teman-teman. Kalau awam memang kalau nggak kuat-kuat ya teman-teman nyimak saja lah, kalau yang nggak berdiri lah, tolonglah ya. Saya nanti tidak mau dikatakan mentang-mentang sekarang kan lagi heboh nih kasusnya si siapa namanya, si Nora, kasusnya si ini. Jadi saya tidak mau nanti seolah-olah jadi nanti dilaporkan gara-gara ini kan. Makanya saya undang muslim-muslim yang yang memiliki pengetahuan saja teman-teman ya. Muslim-muslim yang memiliki pengetahuan silakan naik ya. Ayo kita kasih semangat lagi. で、クラスター。